Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini tentu kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid ini. Pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah pada sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini dilanjut kembali masih di surat Al-Baqarah, yakni ayat 67. Surat Al-Baqarah ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu, malam ini kita tadarus ditambah 3 ayat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang ini terjadi pada kaumnya Nabi Musa, yakni kaum Bani Israel. Mereka telah melanggar daripada perintah Allah untuk fokus pada hari Sabtu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka dilarang, salah satunya adalah menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi karena mereka adalah melanggar,
tidak mau mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dihukum oleh Allah, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Orang-orang ini kemudian dijadikan kera-kera yang hina, kata Allah. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu kisah lagi di dalam kaum Bani Israel. yakni kisah ini berkaitan dengan terjadinya pembunuhan. Pembunuhan ini terjadi pada kaumnya Bani Israel. Ya. Kalau kita ambil ceritanya banyak versinya ya. Yang jelas terjadi pembunuhan, kemudian mayat korban yang dibunuh itu kemudian dibuang di desa Bani Israel. Maka di situ terjadilah tuduh menuduh, karena mayat itu ya dibuangnya itu di depan rumah gitu kan. Kalau kita mau cari-cari itu Bapak Ibu tentang kisahnya ini, yakni ada dulu di zaman Bani Israel itu ada orang kaya. Cuman ini kisah untuk mencocokkan saja ya. Jadi jangan sampai ini dijadikan ini kisah ini adalah kisah yang benar-benar gitu kan. Ini hanya mencocokkan saja karena ini kisah-kisahnya pada Bani Israel. Jadi dulu ada orang kaya, dia punya anak 3. Anaknya itu laki-laki semua Pak. Punya anak 3. Kemudian orang kaya ini meninggal kan, maka hartanya diwariskan kepada ketiga anak tersebut. Jadi kalau kita ini Pak punya anak laki-laki semua 3, maka harta kita ini habis kepada anak itu namanya asobah. Setelah urudul muqaddarahnya dikeluarkan, istri 1/8. Kemudian kalau misalkan punya orang tua berarti 1/6 orang tuanya. Kalau sudah istri, sudah orang tua, maka sisanya asobahnya itu diberikan seluruhnya kepada anak. Dan anaknya laki-laki 3, maka anak laki-laki inilah yang menghabiskan semua harta. Nah nanti kalau ada yang perempuan, baru perempuan dapat setengah laki-laki. Tapi orang ini yang kaya ini punya anak 3 laki-laki semua, maka dapatlah semua hartanya kan. Nah, kemudian setelah dapat warisan, orang kan beda-beda ya Pak ya, misi-visinya hidup itu. Kalau dapat harta kan macam-macam. Maka anak laki-laki yang pertama, kemudian setelah itu punya anak lagi, ya. Laki-laki yang kedua punya anak lagi, laki-laki lagi tuh. Laki-laki anak yang ketiga ini punya anak lagi perempuan. Jadi bapaknya udah meninggal, kakeknya, tinggal anaknya kan 3 orang, punya anak lagi tuh. Yang pertama punya anak laki-laki, yang anak perempuan, yang kedua juga punya anak laki-laki, yang satunya punya anak perempuan. Ini kan dapat harta tuh. Maka nih si ini nih anak yang pertama yang ditinggalkan harta banyak oleh orang tuanya ini, kemudian dia menginfakkan semua hartanya kemana? Ke masjid lah kasarnya. Infakkan di jalan Allah, habis tuh hartanya. Yang kedua, yang dapat warisan ini, dia tidak semua, tapi setengahnya. Setengah dikasihkan, diinfakkan di jalan Allah. Yang ketiga, enggak sama sekali. Berarti kira-kira nih Pak, 3 anak ini yang dapat warisan, yang paling banyak hartanya yang mana? Ayo, yang terakhir, yang pertama habis. Habis buat masjid, buat ini habis. Habis semua, dikasihin semua habis. Nah, ini prinsip ya Pak ya. Jadi pas dapat warisannya udah infakin lagi ke jalan Allah, habis. Yang kedua separohnya, kalau dapat 100.000, 50.000 diinfakin. Kalau yang ini utuh pokoknya mantel diinfakin. Nah ini nih 3 orang punya anak lagi. Ini kita nggak apa-apa lah.
Kalau kita kisahnya aja dulu ya. Nanti pembahasannya kalau nggak ada waktu, nggak apa-apa. Kita masih ada pekan depan, insya Allah. Nah, ini yang pertama habis hartanya, yang kedua tinggal separuh, yang terakhir wutuh. Nah, ini yang habis hartanya punya anak laki-laki. Ini yang tinggal separuh hartanya punya anak laki-laki. Yang ini yang ketiga, yang wutuh hartanya punya anak perempuan. Dengan ya berjalanlah waktu. Nah, kira-kira pertanyaannya, nih si anak perempuan ini nih, boleh nggak kawin sama yang ini? Anak laki-laki yang bapaknya setengah lagi hartanya. Boleh nggak? Saya punya adik. Adik punya anak, saya punya anak. Anak saya laki-laki, adik saya punya anak perempuan. Boleh nggak dikawinin anak saya sama anak adik saya itu? Boleh nggak? Ada yang boleh, ada yang enggak. Boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Kalau sepupuan, itu sepupuan namanya. Anak saya sama anak adik saya. Ini anak adik saya perempuan, anak saya laki-laki. Boleh nggak dinikahkan dengan anak adik saya? Boleh. Itu sepupuan. Nah, maka ini menikah nih. Si bapaknya yang setengah lagi hartanya punya anak laki-laki, yang wutuh punya anak perempuan, dinikahkan. Menikahlah dia. Maka setelah menikah, berjalannya waktu, ya bapak nasi laki-laki nih, yang hartanya separuh tadi paeh. Pas paeh meninggal, karena ini sudah menikah dengan sepupunya, ya ada sepupu namanya, maka kemudian si laki-laki ini gabung hidupnya sama si perempuan nih di rumah bapaknya, mertuanya. Nah, wana atau mamang? Nah, mamang. Maka disitulah hidup bersama. Coba Pak, masuk ke keluarga yang kaya raya. Ini kan tinggal separuh tadinya juga. Masuk ke sini, hiduplah di tengah-tengah kekayaan. Karena nih pamannya ini punya anak perempuan satu-satu nih, kemudian dia nikahi sama kakak sepupunya kan, maka disitulah muncul setan membisiki, sia lamun pae ka mamang sia, iya harta bakal turun ke anak. Kalau mau waris Pak, kalau punya anak satu perempuan berapa? 1/2. Tapi kalau semuanya sudah tidak ada ahli waris lagi, maka arod kembali kepada ahli waris itu. Maka si ini nih otaknya nih pengen dapat warisan cepet kan, bisi kaburu aing paeh, mendingan mamang aing paeh heula. Itu otak manusia. Tapi jangan ditiru Pak. Akhirnya apa? Dibuatlah cara gimana untuk menyingkirkan mertua sekaligus pamannya kan, yang kaya raya, karena dia punya anak satu-satunya, yaitu istri dia. Kalau pamannya mati, mertuanya mati, otomatis hartanya jatuh ke anak perempuannya kan, itu adalah istri dia. Maka dibawalah tuh si mertua ke suatu tempat, dibunuhlah. Kemudian mayatnya dilempar ke tengah-tengah rumah orang, maksudnya di lingkungan orang Bani Israel. Pas pagi, kaget kan ayam mayat ngejopak baik. Orang Bani Israel tahu bahwa mayat itu adalah mayat saudagar kaya. Wih, ada mayat jelma kaya ya di dia. Oh, rame ada mayat. Nah, si ini biasa bikin apa Pak? Ya, datang ke situ bikin onar dia. Kamu pasti yang membunuhnya. Kamu nuduh dia, padahal dia sendiri yang bunuh. Ributlah, hampir terjadi peperangan. Si ini karena orang kaya juga membawa tentara kan, kaum-kaumnya apa namanya, ya geng-gengnya. Nah itu juga sama, karena dituduh kan, wah nggak mau juga dia, maka terjadilah apa peperangan. Karena saling membunuh. Siapa sebetulnya membunuh kan? Nah maka ada salah satu orang menengahi. Hei, gitu kan? Kenapa kita harus berperang seperti ini? Bukankah kita punya seorang nabi dan rasul? Nah, Bapak Ibu, perhatikan. Bani Israel
ada mereka paham tahu bahwa di tengah-tengah mereka itu ada seorang nabi dan rasul sebagai apa? Hakim kan? Bisa menengahi, bisa memberikan solusi. Tapi kenapa mereka harus gontok-gontokan terlebih dahulu sampai mau perang, tidak mau datang ke Nabi Musa? Kenapa? Itulah sifat aslinya Bani Israel. Kalau sudah kepepet, nggak ada jalan lain, baru dia datang ke Nabi Musa. Padahal sebetulnya hati kecil mereka tuh malas untuk datang ke Nabi Musa. Kenapa? Enggak respect gitu ke Nabi itu. Bodoh amat lah, Nabi itu apa sih? Nah, makanya karena kepepet mau terjadi peperangan, datanglah mereka ke Nabi Musa. Nah, sampai situ turunlah ayat ini. Bahasanya ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat 67-nya? Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah Muhammad, sampaikan kisah ini kepada kaummu, kepada kaum muslimin wal muslimat, dan kepada manusia tentunya secara umum ya. Sampaikan kepada mereka kisah tersebut. Qala Musa, ketika Nabi Musa itu berkata kepada siapa? Liqaumihi, kepada Bani Israel. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nah, ketika mereka datang hendak gontok-gontokan, bunuh-bunuhan itu berperang, datanglah kepada Nabi Musa untuk menanyakan nih pemecahan daripada kasus ini nih, pembunuhan. Kan bingung kan siapa yang bunuh? Ini nuduh ini nuduh ini. Wah, datang ke Nabi Musa. Dijawab sama Nabi Musa apa? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqar. Sesungguhnya kata Nabi Musa, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Nah, ini nih, dari sapi betina inilah kemudian diambil untuk judul surat ini. Bukan judul, nama surat ya. Nama surat ini Al-Baqarah, sapi betina. Nah, ketika mereka menanyakan tentang kasus pembunuhan ini kepada Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Kira-kira nyambung nggak Pak? Kan aneh ya. Nah, maka nih orang Bani Israel sudah dia males bergaul dengan Nabi, banyak aturan menurut dia gitu kan. Karena apa? Memang Bani Israel itu banyak membangkangnya. Maka dia nggak mau sebetulnya itu datang ke Nabi Musa. Tapi karena ini sangat darurat, mereka udah pusing, nggak bisa cari solusi, maka datanglah kepada Nabi Musa. Ternyata jawaban Nabi Musa itu, hei kalian disuruh sama Allah untuk memotong sapi betina. Pelangap-pelongo aja orang kan. Nah, apa yang digambarkan oleh ayat ini? Qalu atattakhiduna huzwa. Musa, apakah kamu membuat kami ini permainan, olok-olokan gitu kan? Mempermainkan kami. Kami menanyakan tentang kasus pembunuhan. Kenapa engkau suruh kami motong sapi? Ini nih. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami ini huzwa, mainan-mainan doang, bercandaan doang? Maka kata Allah, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nah, aku berlindung kepada Allah ya dari orang-orang jahil. Nah, di sini Bapak Ibu pertama ya, kalimat innallaha ya'murukum. Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah. Artinya yang memerintahkan untuk memotong sapi betina itu bukan Nabi Musa, kata Musa. Bukan saya yang nyuruh, tapi Allah memerintahkan kalian untuk potong sapi. Jangan nanya kenapa, pokoknya suruh Allah mau potong sapi. Ini satu. Ini pelajaran bagi manusia, bagi kita semua. Bahwasanya ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, jangan kita cerna pakai akal dulu. Jadi nggak dikerjain. Suruh apa tuh? Perintahnya potong sapi. Nah, bagi orang yang beriman, maka dia apa? Sami'na wa ata'na. Kalau itu perintah Allah, aku akan jalankan. Nggak usah nanya kenapa disuruh motong sapi. Pokoknya kalau itu perintah, jalankan saja. Bapak Ibu pernah dengar kisahnya istrinya Nabi Ibrahim? Siapa?
yang dibuang, bukan dibuang, ditaruh di padang pasir di Mekah, siapa? Hajar. Hajar itu bawa anak masih berem, masih bayi, masih orok, dibawa sama Nabi Ibrahim. Meski itu ditaruh di situ, nggak ada pohon, nggak ada kontrakan, nggak ada hotel di situ. Ditaruh di situ di tengah-tengah padang pasir, ditinggalin. Maka bertanyalah siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, si Hajar. Wahai suamiku, apakah engkau bawa aku ke sini, engkau tempatkan aku di sini? Ini situasinya seperti ini gitu kan? Nggak ada pohon, nggak ada macam-macam. Apakah ini adalah keinginanmu? Apa ini perintah Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Ini adalah perintah Allah. Maka dijawab sama Hajar, kalau memang ini adalah perintah Allah, sami'na wa ata'na, aku siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah menempatkan aku di tempat yang gersang ini, pasti Allah akan memberi kami adalah rezeki. Maka disitulah kan muncul air zam-zam, itu dari situ kan. Nah, jadi kalau memang perintah Allah bagi orang yang beriman, hatinya betul-betul cinta kepada Allah, maka dia tidak akan bertanya lagi kalau itu adalah perintah Allah. Tapi apa yang dilakukan Bani Israel? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, kata Nabi Musa. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Ngomong, Musa, kamu membuat kami ini sebagai olok-olokan doang apa buat bercandaan itu gitu? Nah, padahal kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah perintahkan kalian. Maka kata Nabi Musa, aku berlindung dari perbuatan orang-orang jahil. Siapa nih? Orang yang suka mengolok-olok agama. Nah, Bapak Ibu, ini banyak sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak orang yang suka ngolok-ngolok agama, ya banyak. Sholat yuk, salamin aja sama malaikat. Kurang aja itu. Itu ngolok-ngolok agama sama ya. Ya gitu. Jadi kalau ditakut-takuti sama sama neraka sama apa, orang yang suka ngolok-ngolok agama nggak bakalan takut. Masuk neraka lu nggak sholat, biarin, banyakan ini di sana, rame di sana katanya. Nah itu dia. Itu karena apa? Hatinya sudah keras, hatinya sudah banyak membangkang, dan dia tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sifat Bani Israel inilah yang disoroti, disampaikan kepada kita semua supaya bisa dijauhi. Jadi bukan Bani Israel secara umum itu Bani Israel itu jelek, jahat, zolim atau enggak. Ini ada sifat-sifat karena mereka adalah orang dulu dan mereka adalah pertama-pertama orang yang menerima kitab dari Allah, maka merekalah yang menjadi contoh supaya kita apa? Jangan mengulang keburukan-keburukan dari mereka. Itu sebetulnya ya. Jadi bukan Bani Israelnya itu yang udah punya, wah Bani Israel mau udah jelek lah neraka gitu kan, enggak. Itu ya. Jadi sifat-sifat inilah. Nah, jadi yang pertama pelajarannya ayat ini, bahwa kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, nggak usah ditanya-tanyain, nggak usah diragu-ragukan, apalagi itu disampaikan oleh seorang Nabi dan Rasul. Nah, kita sama Pak. Kita ini kalau ada hadisnya, kalau ada ayatnya, nggak usah kita ini kenapa ini kenapa, akhirnya apa? Banyak kenapa-kenapanya. Kalau komputer kayak loading gitu kan, leng, mati lampu, mati nggak jadi, nggak dikerjain ujung-ujungnya. Nah ini dia. Oke. Kemudian kata Nabi Musa, aku berlindung dari perbuatan orang-orang jahil. Berarti di sini kasusnya orang-orang jahil itu kebiasaan mereka adalah suka mengolok-olok agama. Mana mungkin seorang Nabi dan Rasul menyampaikan sesuatu atas nama Allah itu bukan hal yang serius gitu kan. Tapi bagi Bani Israel itu masih diragukan. Inilah Bapak Ibu kualitas kita ketika cinta kepada Nabi. Kita pertama kali yang harus ditanamkan apa? Yakin dulu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar apa tidak? Itu harus kita yakini betul. Barulah kita mengucapkan bahwa aku cinta kepada
Nabi. Nah kita apa yang disampaikan Nabi masih ragu, apalagi nggak pernah dikerjakan, kita bilang kita cinta gitu kan. Nah ini perlu diluruskan. Oke, jadi setelah datang nih orang-orang kepada Nabi Musa, diperintahkanlah mereka supaya memotong sapi betina. Nah di situ, maka karena kata Nabi Musa, aku berlindung kepada orang jahil, maksudnya serius ini omongan. Ini perintah dari Allah, udah kerjakan, kata Nabi Musa. Apa Pak? Langsung dikerjakan? Ngeyel. Bahasa Sundanya, lah nggak bohong ya Nabi Musa ya. Pirakuting, aing ngomongin masalah pembunuhan, ngapain suruh motong sapi? Nggak ada nyambung-nyambungnya gitu kan? Masih ragu tuh. Maka keraguan mereka disampaikan dengan banyak bertanya. Maksudnya ngulur-ngulur gitu kan? Apa yang mereka tanyakan? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Hai Musa, berdoalah, mintalah kepada Tuhanmu. Ya, apa itu? Ya, coba jelaskan kalau kami harus memotong sapi betinanya itu yang kayak gimana? Bapak Ibu, kita sudah paham, bisa menerima informasi nggak kalau itu bahasanya Baqarah, sapi betina, itu kira-kira udah cukup belum informasi menurut kita? Sudah cukup Pak. Udah kamu disuruh motong sapi betina, udah cukup, mau gede mau kecil yang penting sapi betina. Berhubung eta masih apa? Masih ragu sama Nabi Musa, bahkan yuk ngolok-ngolok aja Nabi Musa yuk, aing diolok-olok sekuai gitu kan bahasana. Makanya dengan berikan pertanyaan, ngulur-ngulur waktu, padahal mah itu masih ragu. Kata dia, yaudah Musa, sapinya yang kayak gimana? Nah lu nanya lagi tuh kan. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Qala innahu yaqul, ya. Allah berfirman, Nabi Musa berkata, sesungguhnya ya, Allah berfirman, innaha baqaratun, sapi betina itu la farid wala bikr. La farid wala bikr, tidak tua, tidak muda. Kalau tidak tua, tidak muda berarti apa? Awanum baina dzalik, di tengah-tengahnya, berarti tekolot, tengora. Gampang tuh sih Pak. Sebetulnya nggak gampang ya, tadi bere kemudahan. Pertama sapi jenisnya awewe lain. Nah lamun eta bikang. Bikang ya. Bikang. Nu kadua ente kolot ente ngora, nu setengah-tengah bae awanum. Ternyata apa? Saking nih udah mulai nih, kata Nabi Musa, ini orang nih ngeyel ini. Udah jelas sapinya awewe, sapi Nabi Kang, tambah lagi ente kolot ente ngora, pokoknya sedang bae geus. Ente ngomongkeun gemuk, ente ngomongkeun leutik, pokoknya mah sedang. Potong. Maka kata Nabi Musa, geus bisi nyieun rese deui, akhirnya apa? Ngomonglah Nabi Musa. Udah, fa'alu ma tu'maru, udah enggak usah nanya lagi. Kerjakan aja tuh, potong yang perempuan tuh, perempuan lagi, sapi betina, tambah tidak tua tidak muda. Itu masih muda Pak. Ngeyel nggak tuh Pak? Dasar Bani Israel emang nggak mau sebetulnya, nggak yakin ini urusan pembunuhan, nggak yakin disuruh motong sapi. Ngeyel, karena ngeyel ngomong lagi. Intinya membuat Nabi Musa itu dah, Israel sama jadi mah. Mislah ulah motongnya tuh. Nah, pengennya begitu. Apa kata mereka? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kata mereka, wahai Musa, ya, kalau begitu berdoalah engkau kepada Tuhanmu. Kalau tadi kan sapinya betina, yang kedua tidak muda tidak tua. Nah sekarang warnanya warna apa? Kan ini reseta. Coba Pak, kita kan sudah nggak usah ditanyain warnanya, yang penting mah sapi be awewe itu nana betina adanya. Nah, bikang wis tuh kalau tengor wis potong bae wis rek putih rek hidung rek putih rek naon potong bae gitu kan. Ternyata apa? Ngeyel lagi.
Nanya lagi warnanya kayak gimana tuh sapi itu, wahai Musa gitu kan? Berdoalah kepada Tuhan. Ini eta orangnya maca kesel ya Pak. Apa kata Nabi Musa? Qala innahu, sesungguhnya Allah berfirman, yaqulu innaha baqarah safra. Warnanya itu sopat, kuning, ya. Kuning fakih, kuning polot, kuning mencrang, kuning lekap mana sih? Jadi warnanya warna kuningnya kuning emas. Coba Pak, orang manggih tuh sapi warnanya kuningnya emas. Ayo, aya nu hideung loba sapi beda, nu beureum aya meureun. Nah, tapi jarang kan, nu putih loba kan? Belang-belang aya putih, aya hideungan gitu kan. Tapi kalau yang kuning mencrang kayak emas agak susah tuh kan. Nah, ini karena apa kesusahan itu muncul? Karena ditanya yang macam-macam. Karena mereka nanya terus kepada Nabi Musa, sebetulnya tidak mau melaksanakan itu, bahkan dia ragu kepada apa yang disampaikan Nabi Musa, maka mereka nanya terus. Sapina lalaki awewe, tambah lagi kolot apa ngora, tambah lagi warnanya seperti apa? Maka disebutkanlah kata Allah warnanya kuning emas. Kelenger apa nyari? Nah, geus mulai talir tanya nak. Tambah lagi kata Nabi Musa, launuha tasurun nazirin. Karena warnanya berbeda dengan umumnya sapi, warna emas, maka setiap orang yang melihat sapi itu akan terbelalak. Maksudnya apa? Wih, sapi naon ieu warna emas, bagus amat. Tasurun nazirin, orang suka melihatnya karena jarang. Ya mungkin karena itu jarang terjadi. Itu sudah mulai apa Pak? Dikasih pelajaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan mereka mau nge-reply ya. Yang pertama udah potong sapi, wah ngena jasa. Lu penting mah awewe wis potong bae lah. Lu bikang potong geus. Nek gede nek leutik nek naon lu penting sapi. Tapi ngeyel nanya tentang umurna kan gedenya. Akhirnya dikasih tuh karakter yang kedua. Nah sekarang nanya lagi warna tambah susah lagi. Warnanya warna kuning keemasan yang jarang terjadi pada sapi. Aduh, udah ini cerita. Lanjut sampai situ kan kita? Belum sampai sini ya? Sampai situ. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kita lanjut ya. Mereka kira-kira setelah tahu warnanya dipotong nggak? Enggak. Ngomong lagi, tapi kita nggak dibaca tadi, nggak apa-apa. Nanti dia aja. Qalu dolana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqarata syabaha alaina. Wahai Musa, mintalah atau berdoalah kepada Tuhanmu supaya menjelaskan tentang sapi ini. Sapi betina, tidak tua, tidak muda, warnanya keemasan, setiap orang melihat suka. Ini tuh masih belum jelas bagi kami nih, masih samar-samar. Terus kata Nabi Musa mau gimana? Ya, itu kan. Wa inna insyaallah, di Islam ini bahasanya. Nah, sesungguhnya kami insya Allah la muhtadun, menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi minta dijelaskan sapinya yang seperti apa. Nah Bapak Ibu, ini mereka memakai bahasa Islam. Insya Allah, jika Allah menghendaki, kami termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya petunjuk apa? Petunjuk bisa menemukan sapi yang diperintahkan oleh Allah. Nah, maka kata mereka ngeyel lagi, qala innahu yaqul innaha baqaratul la zalulun tusirul ar wala taskil hal musallamatul la syata fiha. Sempurna tuh Pak. Karena mereka masih bingung, tolong jelaskan lagi, lebih jelas lagi tuh tentang sapi tadi punya karakter 3 tuh kan. Pertama apa tadi Pak? Betina. Kedua, awanum, tidak tua tidak muda. Mantap tuh. Yang ketiga, warnanya kuning keemasan. Kata dia masih lamur ya hese.
coba lebih dijelaskan lagi biar kami mendapatkan petunjuk. Maka kata Allah sampaikan kepada mereka, wahai Musa, sapinya selain 3 karakter tadi, sapi tersebut tidak pernah dipakai untuk bekerja. Coba, berarti benar-benar original tuh sapinya. Nggak pernah untuk ngawaluku, ngebajak, nggak pernah juga buat untuk mengairi sawahan. Pokoknya benar-benar masih original. Benar-benar tuh sapinya sapi yang hebat. Nah, tambah lagi musallamatul la syatapiha, tidak ada belangnya, tidak ada rusak badannya, pokoknya mulus. Musallamah berarti mulus. Jadi kalau warnanya itu kuning keemasan, nggak ada belangnya. Misalkan nih Pak, semuanya kuning, mata yang gitu. Nah, itu mah lain, itu mah. Pokoknya mah semuanya harus kuning keemasan. Nah, warnanya ya. Kalau kita mah kalau kotok camani gitu kan hidung kabeh. Nah, iya mah emas kabeh. Nah, ya. Maka di situ mereka mulai mencari. Oh, satu di tangan. Nah, disinilah Pak. Dicarilah tuh sapi yang 3 karakter tambah nggak pernah dibuat kerja. Warnanya emas bagus. Nyari kan di daerah situ semua. Ternyata dapatnya di mana Pak? Dapat di daerah sono juga, nggak di Indonesia ya. Di daerah sono juga. Ternyata dimiliki oleh seorang anak yatim. Siapakah anak yatim itu? Anak dari bapaknya yang dulu menginfakkan semua hartanya ke jalan Allah. Miskin, anaknya juga miskin kan, nggak dapat warisan. Kalau yang tadi dapat warisan, ini warisannya gede, akhirnya dinikahin tambah kaya gitu kan, tapi dibunuh tuh. Kalau yang ini udah miskin, udah ambalaya, detik nggak punya apa-apa, warisannya cuma sapi 1 yang warna itu. Suatu saat nih si anak ini disuruh sama ibunya suruh ngejual sapi ini ke pasar. Nah, jual sapinya buat kebutuhan. Berapa? Udahlah, anggap aja lah jual misalkan 5 juta lah, ngomong ya. 5 juta kata maknya. Ya udah, dibawalah sapi itu ke pasar. Ternyata Allah mengutus malaikat datang ke anak itu menguji keimanan, kejujuran, kesolehan anak ini. Kata malaikat itu dia menyerupai manusia. Wahai anak muda, sapinya bolehkah aku beli? Boleh. Mau kamu jual berapa? Aku jual 5 juta. Karena perintah makku itu suruh aku jual ini 5 juta. Kata si bapak ini, malaikat ini mengatakan, enggak, gini aja deh, aku beli seharga 10 juta, tapi jangan bilang-bilang sama ibumu. 5 juta kasih ke ibumu, 5 juta masuk kantongmu. Gimana? Si anak ini dapat amanah dari orang tua, jual, nah ini harganya 5 juta. Kata anak ini, enggak, aku nggak mau jual 10 juta karena ibuku sudah mengamanahkan 5 juta. Ini agak begini, gimana ya Pak? Ya sudah, gini aja deh, kata anak ini, aku pulang dulu ke rumah, minta izin sama ibu bahwa kamu akan beli sapi ini 10 juta. Pulang, habis kan? Pas bilang, kata emaknya, lainnya dijual. Ya udah tuh dijual. Datang ke orang tadi tuh, Pak, nggak apa-apa jual 10 juta. Kata bapak ini, oh enggak, bagaimana kalau aku beli 15 juta. Tapi sekali lagi jangan bilang-bilang sama. 2 kali dia bilang enggak. Nggak mau karena ibuku nyuruh hanya 10 juta. Nah, maka disitulah malaikat menyampaikan bahwa aku adalah malaikat utusan Allah untuk menguji kejujuranmu, bahwa engkau adalah anak yang soleh. Maka malaikat ini mengatakan, jangan kau jual kepada siapapun kecuali dengan emas seberat sapi ini. Bapak, kalau emas segede sapi, coba sabar juta ya. Ya, sekarang emas berapa Pak? 2 juta, udah 2 juta lebih lah ya. Ini segede sapi, kata orang ini, jangan kau jual nak.
sampai ada yang mau membeli dia seharga emas seberat sapi ini. Si anak ini terus. Nah, baik, karena habis waktunya. Insya Allah saya catat. To be continue. Karena ini masalah kisah-kisah sebetulnya ya. Nah, kita ini kisahnya bukan dongeng-dongengnya, tapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini sehingga itu menjadi hal yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan nyata kita. Baik Bapak Ibu, karena waktunya habis, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan teruskan sampai sapi dibeli emas sebesar sapi, insya Allah ya. Baik, mudah-mudahan ya kisah yang disampaikan pada pertemuan kali ini ya bisa menjadi pelajaran sehingga kita bisa memahami Quran surat Al-Baqarah mulai dari ayat 67 sampai nanti 73 ya, itu kisahnya nanti insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika.